Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Nah, nuwasil fi syarhi kitab Ar-Risalah al-Jami'ah wa Tadhkiratin Nafi'ah li Syekh Ahmad bin Zain ibn Alawi al-Habashi rahimahullah yang wafat tahun 1144 Hijriah. Terakhir pada pembahasan mustahiq az-zakah, terakhir apa itu? Al-amil selesai ya. Nah, kemudian mustahiq zakat yang keempat adalah wal mu'allafati qulubihim. Al mu'allafati qulubihim yang dimaksud di sini adalah orang yang memeluk agama Islam. Ada beberapa bentuk mu'allafati qulubihim sebenarnya, tapi diantara bentuknya adalah orang yang sudah masuk Islam namun dia masih goyang ya, masih goyang, yang dikhawatirkan nanti misalnya dia akan meninggalkan Islam. Semisal di zaman sekarang ya, ada orang masuk Islam yang ditentang oleh keluarganya, ada orang Kristen misalnya masuk Islam ditentang sama keluarganya, dirongrong, dikhawatirkan nanti dia bisa kembali ke agamanya yang dulu, maka di sini termasuk dia mu'allaf yang dikuatkan hatinya. Ini berhak menerima zakat. Dan termasuk mu'allaf itu qulubihim, misalnya orang yang pembesar ya, pembesar yang dia punya orang-orang yang mengikutinya, misalnya dia kepala desa ataukah misalnya seorang tokoh dalam keluarga besar yang kalau dia masuk Islam maka orang-orang akan mengikutinya, banyak orang akan mengikutinya karena dia tokoh. Makanya juga ketika dia masuk Islam maka juga dimasuk dalam kategori mu'allaf. Jadi intinya adalah mu'allaf adalah orang muslim, bukan orang yang baru mau masuk Islam. Adapun orang kafir maka tidak boleh diberi zakat sama sekali walaupun dia ada keinginan masuk Islam ya. Jadi mu'allaf adalah orang yang sudah masuk Islam, jelas masuk Islam, kemudian masuk dalam dua kategori yang disebutkan tadi. Kemudian yang kelima, wafir riqab. Ar-riqab yakni perbudakan. Budak ada banyak jenis ya. Dalam Islam ada beberapa jenis, tapi yang dimaksud dengan ar-riqab di sini adalah al-mukatib. Abdun mukatib, yakni hamba yang melakukan akad mukatabah, mencicil dirinya untuk memerdekakan dirinya. Ya, wa fir riqab yang dimaksud di sini adalah abdun mukatib, seorang budak yang melakukan akad mukatabah. Akad mukatabah adalah seorang budak mencicil kepada majikannya untuk memerdekakan dirinya. Misalnya dia bilang sama majikannya, saya mau jadi orang merdeka. Kata majikannya, boleh, tapi kamu bayar dulu, kamu beli dirimu, tebus dirimu. Berapa? Misalnya dia bilang 200 juta. Sudah, saya bayar 200 juta cicil, sedikit demi sedikit. Dia bayar sampai lunas. Kalau sudah lunas 200 juta, nah dia menjadi orang merdeka. Ya, ini namanya mukatib. Jelas? Ini yang dimaksud dengan fir riqab. Adapun budak yang lain tidak menerima zakat. Budak yang lain tidak menerima zakat. Karena budak yang lain itu dia dinafkahi oleh majikannya. Ya, dinafkahi oleh majikannya dan dia dianggap memiliki kecukupan. Jelas sampai sini? Dianggap memiliki kecukupan. Maka siapa saja yang memiliki kecukupan maka dia tidak diberikan zakat. Kita akan terangkan nanti. Taib. Kemudian wal gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini banyak macam. Namun tentu saja yang dimaksud di sini adalah orang yang berhutang bukan untuk tujuan maksiat. Bukan untuk tujuan maksiat. Ya. Walaupun dia berhutang untuk kepentingan sehari-harinya, untuk kebutuhan primernya, sekundernya, dia berhutang cicilan, berhutang sesuatu ya. Intinya utang apapun maka dia berhak menerima zakat. Selain utang pada perkara yang haram seperti riba, transaksi riba dia berhutang, atau membeli barang-barang yang haram
ya. Semua hutang dalam judi misalnya, atau dia membeli barang yang dilarang, ya, dan dia berutang. Hutang-hutang semacam ini tidak menerima zakat. Jelas? Kecuali kalau dia bertobat. Kecuali kalau dia sudah bertobat. Kalau ada orang pernah beli, misalnya dia main judi, kemudian gara-gara judi dia berutang, lantas dia bertobat, maka kalau dia bertobat dan jujur dalam tobatnya, misalnya orang sudah tahu, orang-orang di sekitarnya sudah tahu bahwa dia sudah tobat, sudah lama dia tidak main judi, sudah dia tinggalkan itu main judi, jelas tobatnya, tidak pernah lagi main judi, maka di sini boleh dia menerima zakat. Kalau dia sudah bertobat. Kalau dia belum bertobat, maka tidak boleh diberi zakat untuk utang itu. Jelas? Baik. Demikian pula misalnya hutang untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Misalnya ada dua orang, satunya mengatakan kamu punya utang sama saya, satunya mengatakan tidak ada, saya tidak punya utang sama kamu. Ribut, dikhawatirkan terjadi ya hal yang lebih besar, sengketa besar-besaran, pertumpahan darah. Maka ada satu orang menengahi, mengatakan begini saja, saya yang akan bayar utangnya si fulan kepada kamu, yang penting selesai masalah. Ada dua orang, misalnya saya datang ke tengah-tengah, saya bilang saya akan bayar utangnya si B sama kamu, si A, ya sudah selesai. Maka di sini saya, ketika saya mau bayarkan hutangnya, ya, sampai sini saya sendiri tidak punya uang. Apa yang saya lakukan? Saya berutang kepada orang, saya berutang kepada teman saya untuk saya bayarkan kepada si fulan supaya mereka damai. Maka ini saya juga berhak menerima apa? Zakat, walaupun saya orang kaya. Saya punya uang untuk bayarkan utang itu, tapi saya tidak mau pakai uang saya pinjam uang dari orang. Saya pakai bayar untuk mendamaikan. Maka ini juga apa? Saya berhak menerima zakat karena saya mendamaikan. Ya, sampai sini saya mendamaikan. Sudah ya? Atau misalnya berhutang untuk kepentingan umum. Saya berhutang untuk buat WC umum. Ya. Saya berhutang untuk membuat musola. Saya hutang untuk membuat sekolah. Ya, sekolah umum, tapi sekolah terbuka untuk umum maksudnya. Ya. 6. Berhutang untuk bangun masjid. Yang seperti ini apa? Semuanya berhak menerima zakat. Dengan syarat ya yang berutang adalah pribadi. Bukan masjid yang berutang, karena masjid tidak ada, ya. Ya, sampai sini tidak jelas. Maka yang mengutang adalah pribadi, bukan lembaga misalnya. Baik, ini apa? Yang kelima, yaitu al-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang apa? Yang berhutang. Udah ya? Dari 3 jenis orang berhutang. Yang pertama, berhutang untuk dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, kecuali kalau hutangnya untuk maksiat, kalau dia belum bertobat. Kalau bertobat boleh. Yang kedua, berhutang untuk mendamaikan orang lain, mendamaikan dua pihak yang bersekutu, berseteru maksud saya. Kemudian yang ketiga, berhutang untuk kepentingan publik, kepentingan umum. Walaupun di tengah-tengahnya ada orang kafir misalnya kayak berhutang untuk WC umum, ini kan dipakai orang kafir, tidak ada masalah. Ya, karena intinya yang diniatkan muslim ya. Baik. Kemudian yang kelima, yang ketujuh ya. Yang ketujuh fi sabilillah. Fi sabilillah yang dimaksud di sini adalah orang yang berperang dalam jihad fi sabilillah melawan orang kafir. Berperang dalam jihad dan dia tidak punya gaji, ya, tidak digaji. Jadi yang dimaksud dengan fi sabilillah di sini adalah al-murtaziqah. Fi sabilillah
Yang dimaksud di sini adalah al-murtaziqah. Siapa itu al-murtaziqah? Orang yang mencari rezeki melalui jihad. Mencari rezeki melalui jihad. Yani dia ikut berjihad, namun dia tidak digaji. Dia tidak apa? Dia tidak digaji. Tidak ada upah. Dia walaupun mungkin dia dapat ghanimah, iya, tapi tetap dia mendapatkan apa? Tapi kan ghanimah nanti setelah perang, itu pun kalau menang. Kalau ini fisabilillah, walaupun belum menang, dia baru mau berangkat. Sudah sampai sini? Maka pertama, saya ulangi, fisabilillah yang dimaksud adalah murtaziqah. Siapa itu murtaziqah? Orang yang mengikuti jihad fisabilillah. Yang dimaksud jihad di sini perang melawan orang kafir dan musyrik. Bukan perang melawan sama muslim, bukan. Itu bukan jihad. Walaupun melawan khawarij, walaupun melawan kelompok separatis, ini bukan jihad namanya, karena melawan sesama muslim. Walaupun mereka buat, mereka pembangkang, pemberontak, tapi masih muslim, maka tidak dikatakan jihad. Nah, itu bukan pembahasan kita. Jadi patokannya harus jihad, dan jihad itu melawan orang kafir, bukan melawan orang muslim. Bagaimanapun jahatnya mereka, selama dia masih muslim, itu bukan jihad namanya. Jelas? Itu bukan jihad. Kemudian dia tidak dapat gaji. Nah, maka misalnya tentara-tentara yang kalau zaman sekarang TNI misalnya sudah ada gajinya bulanannya, yang seperti ini tidak menerima zakat karena sudah ada gajinya. Ya. Misalnya yang tidak ada gajinya, anggaplah suatu saat misalnya, ya mudah-mudahan tidak terjadi, di Indonesia misalnya diterapkan darurat militer semua masyarakat biar bukan TNI harus latihan untuk mengikuti perang misalnya, dan memang perangnya mutawakkil, jelas dipersiapkan, jelas ya, karena kekurangan personil. Maka semua masyarakat ini yang tidak menerima gaji dari pemerintah, dia berhak menerima apa? Zakat. Karena mereka ikut jihad fisabilillah melawan orang kafir dari luar negeri, kemudian apa? Tidak mendapatkan gaji. Jelas ya? Nah, murtaziqah ini diberikan zakat berupa perbekalan yang dia mau bawa pergi ke medan perang. Kalau dia butuh kendaraan, diberikan kendaraan. Berapa lama perjalanan pergi dengan pulang, berapa lama perkiraan perang di sana, berapa lama dia tinggal dalam medan perang, berapa banyak kebutuhannya, makan, minumnya, seterusnya, diberikan semuanya. Plus diberikan juga bekal yang dia tinggalkan untuk keluarganya selama dia pergi. Misalnya di rolling kan, tentara di rolling. Berapa lama di sana, kebutuhan makan berapa ya untuk keluarganya, dikasih semuanya. Nanti rolling pulang, seterusnya. Baik, ini yang dimaksud dengan fisabilillah al-murtaziqah. Orang yang mengikuti perang fisabilillah tanpa mendapatkan apa? Mendapatkan ujrah, gaji. Maka fisabilillah di sini bukan bermakna zahirnya, ini di jalan Allah, semua di jalan Allah. Sehingga di zaman sekarang termasuk hal yang keliru menyerahkan zakat ke pesantren. Karena katanya pesantren itu fisabilillah, jalan Allah. Menyerahkan zakat ke masjid, pembangunan masjid, itu fisabilillah. Nah, tidak. Fisabilillah di sini mana khusus? Lihat sampai sini. Kalau kita mau buka pintu fisabilillah semua jalan kebaikan, wah terlalu banyak jalan kebaikan. Nanti longgar penyebaran zakat itu nanti longgar sekali. Malah ironisnya di zaman sekarang zakat lebih banyak masuk ke masjid dan pesantren dibandingkan orang miskin. Lihat sampai sini. Padahal mereka yang paling berhak. Nah, mereka yang paling berhak. Masjid, pesantren ada alokasinya sendiri berupa sedekah, wakaf, ya kan, hibah, ada alokasinya. Tapi zakat tidak. Jelas sampai sini? Zakat tidak. Maka fisabilillah di sini bukan semua jalan Allah secara umum, karena kalau dibilang fisabilillah, hatta perkara kecil-kecil kalau dia baik itu juga fisabilillah. Masa mau dikasih zakat juga hal-hal kecil seperti itu, ya kan? Taib. Kemudian yang terakhir wabnus sabil, yakni orang yang dalam perjalanan. Apakah dia mau jalan tapi tidak punya bekal?
ataukah dia apa di tengah jalan habis bekalnya, habis uangnya, sehingga di tengah jalan, sehingga di sebelah di suatu negeri, di negeri itu kebetulan sedang dibagikan zakat, maka dia berhak menerima. Di mana zakat yang dia dapatkan disesuaikan dengan kebutuhan dia sampai bisa pulang kembali ke tempatnya atau sampai ke tempat tujuannya. Misalnya kurang masih saya di sini, saya mau ke sana, ya kurang-kurang 200.000, ya, sudah yakin 200.000 sampai ke rumahmu, sampai ke tujuanmu, sampai sudah kasih 200.000, selesai. Ya. Jadi diberikan, tidak ada patokan khususnya gitu, tapi diberikan apa, sekedar dia sampai ke tujuannya. Apakah tujuannya itu tempat dia safar, atau dia bilang saya mau pulang pergi tapi kehabisan, ya sudah diberikan pulang pergi berapa misalnya. Nah, dengan syarat tentunya perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Perjalanannya bukan perjalanan apa? Maksiat. Ya. Safarnya safar mubah. Dan safar di sini tidak hanya mencakup safar jarak jauh, tapi juga safar jarak dekat boleh menerima zakat. Safar jarak dekat boleh menerima zakat, tapi kan safar jarak dekat itu jarang lah ya. Biasanya orang kehabisan perbekalan safar jarak jauh. Ya. Ala kulli hal apa fi sabilillah, yakni safar masih apa, safar ketaatan. Apakah safarnya wajib seperti haji? Misalnya dia pergi haji, pas di haji sana, di Mekkah sana, di Haramain, misalnya dia kecopetan atau hilang kopernya, hilang uangnya, enggak ada bekal apa? Enggak ada bekal untuk pulang. Enggak ada bekal untuk pulang misalnya. Nah, maka di sini apa? Diberikan hal-hal yang dibutuhkan. Tentunya kalau dibilang tiket pulang kan sudah ada tiket pulang, tapi misalnya hilang visanya, paspornya di sana, dia butuh pengurusan dan dia sudah tadi punya uang. Nah, itu diberikan. Karena itu bagian dari kepentingan safar. Diberikan uang untuk mengurus paspornya yang hilang, dan seterusnya. Ataukah safarnya safar sunnah seperti menuntut ilmu? Ada orang mau pergi menuntut ilmu, mau melakukan safar, tidak ada uang, dan dia punya potensi untuk bagus, untuk menjadi seorang alim, maka diberikan, boleh. Atau dia pergi belajar ke luar negeri, Yaman misalnya, atau kemana, sudah belajar bertahun-tahun, mau pulang tidak ada uangnya, maka di sini juga boleh dikasih. Dia dianggap fi sabilillah, dianggap apa? Dianggap ibnu sabil. Perhatikan, tentu saja yang kasih ke dia itu, perhatikan, yang kasih ke dia adalah tempat di mana zakat itu dibagikan. Kalau dia mau pulang dari Yaman, ya zakat di Yaman dikasih ke dia, bukan dari Indonesia ke sana, enggak. Karena asalnya zakat itu tidak boleh dipindahkan. Jadi maksud di situ ibnu sabil adalah dia diberikan zakat oleh tempat di mana dia sedang berada. Misalnya saya baru mau pergi dari Indonesia ke, misalnya mau ke menuntut ilmu ke Mekah misalnya. Saya tidak punya uang, nah saya dapat dari Indonesia, uang zakat dari Indonesia. Sebaliknya kalau dia pulang tidak ada uang, ya dapat zakat dari sana, bukan dari sini. Ya, karena asalnya zakat tidak tidak dipindahkan keluar kota. Baik. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan mustahiq az-zakah. Soal? Betul. Berarti untuk mustahil yang tidak menghabiskan bekal dan rugi selama menjalani perjalanan tidak perlu. Iya, tidak perlu. Yang kekurangan saja, karena asalkan zakat untuk yang berkekurangan. Ya. Apakah ada batasan utang? Batasan nominal maksudnya? Enggak ada. Berapapun utangnya. Cuma kan nanti akan disebutkan bahwa kalau mustahik banyak, mustahik zakat juga banyak yang mau dikasih, ya dibagi dibagi rata kalau perlu gitu. Ya, bukan diselesaikan semua utangnya, yang lain tidak kebagian, bukan begitu maksudnya. Berapa dia dapat dari semuanya, ya gitu. Nanti tahun depan kasih lagi misalnya sampai hutangnya lunas. Tapi kalau nominal tidak ada. Walaupun banyak utang sampai miliaran untuk kepentingan kaum muslimin, ya sudah dibayar tiap tahun, dikasih tiap tahun sampai lunas hutangnya gitu. Kalau memang mustahiknya banyak. Kalau orang yang jihad tapi orang kaya, Walaupun orang kaya,
Karena ilatnya adalah dia ikut perang. Jadi perhatikan, ini 8 asnaf ini mustakil, berdiri sendiri, tidak ada hubungannya sama fakir miskin. Fakir miskin sebab tersendiri. Sementara yang lain walaupun dia kaya, kalau dia bersifat dengan sifat itu boleh. Kayak muallaf orang kaya tapi dia masih goncang, ya kan? Diberikan zakat walaupun dia orang kaya. Tapi dia wajib juga berzakat karena kaya, sebab kaya. Iya, dia kayak amil, dia kaya, dia mengeluarkan zakat, amil dia dapat, boleh, nggak masalah. Kembali ke orang nggak bisa, karena dia kan kayak kalau kayak amil dia diberikan oleh pemerintah, ya kan, atau dari harta zakat. Nah, kalau dia kasih ke dirinya sendiri itu tidak boleh zakat namanya, tidak boleh. Iya, seperti misalnya seorang, kita akan terangkan, ada suami kasih zakat ke istrinya, kan tidak boleh. Istri itu wajib kamu nafkahi. Sebelum istri, diri kamu sendiri kamu wajib nafkahi. Maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kita nafkahi. Ya. Dan orang yang paling layak dinafkahi pertama apa? Nafsik, dirimu sendiri dulu. Taib. Ini 8 mustahik zakat. Nah, sekarang Kalau misalnya ilatnya dari satu, apanya? Ilatnya dua atau tiga dari 8 asnaf. enggak, asalnya tidak. Asalnya dia diikutkan ke satu sebab. Misalnya dia kecuali amil, ya, karena amil kan pekerja. Ya, sampai sini kecuali amil, karena amil pekerja. Misalnya dia miskin sekaligus amil, dia dapat gaji karena ini gaji sebenarnya. Gaji dari karena dia bekerja dan dia miskin, dia dapat. Seperti itu. Kalau asalnya, kalau dia misalnya masalah miskin kemudian berjihad, maka pada dasarnya dia diberikan salah satu dari kebutuhannya. Iya, salah satu dari kebutuhannya. Apalagi kalau mustahik zakatnya banyak. Sudah sampai sini? Kalau mustahik zakatnya banyak. Nah, kalau satu orang dapat dua jatah karena dua sebab, ya khawatirnya banyak ada yang tidak kebagian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mustahik zakat. Kemudian disebutkan di sini ada mawani. Jadi walaupun 8 orang ini orang-orang ini memenuhi salah satu dari 8 asnaf ini, tapi kalau ada mawani'nya maka dia tidak boleh menerima zakat. Apa mani yang pertama? Mani yang pertama adalah ar-raqabah, yakni budak. Makanya syaratnya di sini apa? Illa ilahur, harus kepada merdeka. Berarti budak tidak boleh menerima zakat. Budak tidak boleh menerima zakat. Kecuali apa tadi? Satu jenis budak, yaitu budak mukatab, itu saja. Abdun mukatib. Budak yang lain tidak boleh menerima zakat. Kenapa tidak boleh menerima zakat? Karena budak dianggap kaya, dianggap mampu karena ada yang menafkahinya. Yaitu siapa? Majikannya. Dan ini kita akan terangkan, disendirikan oleh para ulama. Kita akan terangkan, tambahkan ada satu. Jadi syarat yang pertama atau mani yang pertama adalah apa? Ar-riqab, perbudakan. Kecuali mukatib, dia boleh menerima zakat. Itu pun mukatib itu, perhatikan, mukatib itu menerima zakat bukan untuk dia makan, untuk dia bayarkan ke dirinya. Nah, kalau mukatib menerima zakat terus dia makan, tidak boleh. Itu hanya untuk memerdekakan dirinya. Lihat sampai sini, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena kepentingan pribadinya dicukupi oleh majikannya. Paham? Baik. Kemudian yang kedua muslim, berarti mani yang kedua kufur. Mani yang kedua apa? Al-kufur. Orang kafir tidak boleh mengeluarkan tidak boleh menerima zakat. Apapun alasannya, orang kafir tidak boleh menerima zakat. Betapapun kuatnya dia mau masuk Islam, tunggu masuk Islam dulu baru dikasih. Iya. Kecuali satu orang, yaitu amil. Amil itu pun bukan pada bagian pengumpul, bukan pada bagian pengumpul.
Misalnya tukang catat zakat sama tukang membagikan zakat, orang kafir, boleh. Karena kan ini sewa menyewa, sama seperti boleh mengupah orang kafir, kan begitu. Kalau untuk suatu pekerjaan boleh. Tapi kalau pengumpul zakat tidak boleh orang kafir, harus orang muslim. Karena pengumpul itu dibutuhkan amanah yang besar. Gitu. Taib, ala kulli hal, kalau amil ini berupa orang kafir, misalnya dia tukang tulis, tukang catat zakat yang masuk, ya, maka ini boleh menerima zakat sebagai amil. Boleh menerima zakat sebagai amil. Jelas? Selain daripada amil, tidak ada orang kafir yang boleh menerima zakat. Itu pun amil dikecualikan bagian pengumpulan, tidak boleh orang kafir di situ. Baik. Mani berikutnya adalah bukan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mani berikutnya adalah dia berasal dari Ahlul Bait. Maksudnya Bani Hashim dan Muttalib atau maula keduanya. Wa kaunihi ghair Hashimin wala Muttalibiyin wala maula lahuma. Dan orang yang diberikan zakat bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib, dan bukan maulanya, dan bukan keturunan-keturunannya tentunya sampai sekarang. Artinya mani, walaupun dia masuk dalam 8 asnaf, tapi kalau dia Bani Hashim atau Bani Muttalib keturunannya ataukah maula dari keduanya, maka tidak boleh menerima zakat. Walaupun dia tidak menerima khumus. Khumus itu 1/5 dari ghanimah. Jadi keluarga Nabi SAW memang tidak boleh dikasih zakat, tapi mereka berhak menerima 1/5 dari ghanimah dan fai. 1/5. Dalam mazhab Syafi'iyah mereka tidak boleh. Anggaplah di zaman sekarang kan tidak ada fai, ya. Tidak ada khumus dari 1/5 dari ghanimah, 1/5 dari fai, tidak ada. Berarti Ahlul Bait tidak dapat dari situ. Nah, apakah boleh mereka diberikan zakat? Jelas sampai sini? Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, tetap tidak boleh. Tapi sebagian ulama memfatwakan, sebagian fuqaha Syafi'i memfatwakan bolehnya. Kenapa? Karena katanya mereka nggak dapat fai. Selama ini zakat di-cover dengan adanya khumus 1/5 ini. Sekarang 1/5 nggak dapat, ya, maka zakat dibolehkan mereka terima. Ini pendapat ikhtiar sebagian fuqaha Syafi'iyah, walaupun yang mu'tamad yang pertama tadi tetap tidak boleh. Jelas sampai sini? Dan ini husnuzon kita tentunya di zaman sekarang, kalau ada habib yang menerima zakat, jangan dinyinyirin, ini kok Ahlul Bait menerima zakat padahal tidak boleh. Ya, yakni mereka mengikuti fatwa sebagian fuqaha Syafi'i yang membolehkan. Karena apa? Di zaman sekarang tidak ada khumus, dari 1/5. Sampai sini? Ini mani yang keberapa? Ketiga. Dan mani yang keempat, yang terakhir, mani yang keempat adalah dia kaya, ghani, atau bukan dikatakan kaya, berkecukupan. Dia berkecukupan, baik berkecukupan dengan harta atau berkecukupan dengan kemampuan. Baik berkecukupan dengan harta atau berkecukupan dengan kemampuan. Maksud berkecukupan harta, ya memang dia punya uang, punya harta gitu. Maka ini tidak boleh dikasih zakat. Sudah sampai sini? Kemudian apalagi berkecukupan dengan kemampuan. Misalnya ada anak muda sudah usia kerja, malas-malasan. Dan sampai sini malas-malasan. Orang tuanya tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Anak kalau sudah besar, sudah mampu bekerja, maka orang tua sudah lepas tangan, tidak ada kewajiban memberikan nafkah, disuruh cari kerja sendiri. Kecuali seperti kita sebutkan kemarin, kecuali si anak sibuk dengan hal yang lebih penting seperti menuntut ilmu, maka di sini orang tua masih wajib menafkahi. Walaupun usianya sudah usia kerja, tapi kalau anaknya sibuk menuntut ilmu, maka orang tuanya tetap wajib menafkahi. Tapi kalau dia tidak menuntut ilmu, ya, dan
tidak cari kerja, maka orang tuanya tidak wajib menafkahi. Dan dia juga tidak boleh diberikan apa? Diberikan zakat. Kenapa? Karena dia berkecukupan dengan apa? Ya, dan dia malas-malasan ya. Beda dengan orang yang sudah setengah mati cari, sudah berusaha keras, nggak dapat, miskin, ya dikasih, tidak ada masalah. Karena tidak berkecukupan. Dia ini tidak berkecukupannya gara-gara tasahul ya, bergampangan, malas-malasan, nganggur gitu, pengangguran nggak jelas, nggak mau cari pekerjaan juga. Gengsi dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu, tidak mau. Padahal bisa, tapi dia tidak mau. Yang seperti ini tidak, harus disuruh cari kerja. Jelas ya? Nah, maka anak walaupun miskin tidak boleh dikasih zakat. Seperti sekarang ya, ada yang mengekali kasih ke zakat ke pesantren. Untuk siapa? Untuk anak-anak di pesantren yang miskin. Tapi anak-anak pada dasarnya tidak boleh dikasih zakat, karena anak-anak itu tanggungan orang tua. Maka kalau yang mau dikasih zakat orang tuanya, bukan anaknya. Kita sampai sini. Maka anak-anak di pesantren kita tanya, lihat dipilih orang tuanya, siapa orang tuanya miskin. Nah, yang dikasih orang tuanya, bukan ke anaknya dikasih. Atau dimasukkan ke langsung dimasukkan kemana? Ke pondok dengan ini biaya makannya lah, sebagai ganti untuk dia, terus dia juga mengcover teman-temannya lain. Itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena yang berhak menerima zakat orang tua, bukan si anak. Anak kecil tidak bisa menerima hibah, apalagi zakat, kan begitu ya? Tidak bisa. Ada anak kecil 2 orang main-main, nih saya kasih mobil-mobilanku sama kamu, tidak syah kan? Orang tuanya bisa ambil kembali, karena hibah anak kecil tidak syah. Bagaimana bisa anak pesantren menghibahkan uangnya ke teman-teman pesantrennya lain, pembeli beras misalnya? Nggak bisa. Kalaupun kita katakan boleh diterima, tapi anak kecil tidak boleh menerima zakat. Jadi kalau memang mau dikasih ke anak-anak pesantren, dicek siapa orang tuanya miskin, dipanggil orang tuanya, kasih zakat. Kan begitu. Karena itu hak mereka. Mereka mau sumbangkan ke pesantren, setelah itu terserah mereka, tapi harus sampai ke tangan mereka dulu. Jelas ya? Ya, jangan langsung dimasukkan ke kas pesantren dengan alasan bahwa di sini ada beberapa anak miskin, ini zakat untuk mereka semuanya, terus dipakai bersama. Ya, mereka sedekahkan teman-temannya yang tidak mampu. Nah, ini tidak seperti ini. Jelas? Karena anak tanggungan orang tua, maka yang dapat zakat orang tua, bukan anak. Sama seperti istri. Istri kalau miskin tidak boleh kasih zakat. Misalnya saya punya tante saya miskin, apakah saya boleh kasih zakat sama dia sementara dia dapat nafkah dari suaminya? Jawabannya tidak. Jadi secara miskin artinya dia tidak punya pekerjaan, ibu rumah tangga kan, tidak ada penghasilan, miskin. Tapi dia dapat kecukupan dari suaminya. Maka seperti ini dia tidak boleh dikasih zakat. Kenapa? Karena ada yang mencukupi dia. Sama kayak budak tadi. Tidak bisa budak orang miskin saya kasih, tidak bisa. Karena dia mendapati kecukupan dari siapa? Nah, dari orang yang menafkahinya. Paham sampai sini? Beda kalau begini. Ada seorang ponakan ini apa ya, dikasih, dia tinggal di rumahnya pamannya ya, dikasih makan oleh pamannya tiap hari, tapi dia ini orang tua yang miskin atau mungkin sudah yatim tidak ini, kemudian tinggal sama pamannya. Yang seperti ini dia boleh dikasih zakat, walaupun ada yang mengcover pamannya, tapi pamannya tidak wajib menafkahi, itu dianggap sedekah. Paham sampai sini bedanya? Yani kalau ada orang miskin tapi dia mendapatkan nafkah dari orang yang wajib menafkahinya, seperti suaminya, orang tuanya, maka dia tidak dianggap miskin. Tapi kalau ada orang miskin, ada juga yang memberikan nafkah kepadanya tapi bukan orang yang wajib menafkahinya, seperti omnya kan tidak ada kewajiban menafkahi ponakan ya, cuma karena tinggal bersama dia dikasih makan. Nah, ini dia berhak menerima zakat. Kenapa? Karena yang memberikan kecukupan kepadanya bukan orang yang wajib menafkahinya. Paham bedanya? Paham. Ada nenek-nenek miskin, tetangga saya nenek-nenek pakai nenek miskin, saya mau kasih, tapi tiap bulan anak-anaknya ngirim uang ke dia, tercukupi kebutuhannya. Dia sudah tidak punya pekerjaan nenek-nenek ini, tapi anaknya beberapa orang kirimkan uang tiap bulan kepadanya, mencukupi. Ini saya tidak boleh kasih ke nenek itu. Kenapa? Dia secara personal mungkin miskin, tapi dia ada yang menafkahi, dan yang menafkahi dia adalah orang yang wajib menafkahi, yaitu anak. Jelas sampai sini? Tapi kalau yang menafkahi orang tua ini, misalnya yang kasih misalnya negara, tunjangan orang negara misalnya kasih uang, atau misalnya tetangga-tetangganya nyumbang ke dia sampai tercukupi kehidupan sehari-harinya ya, maka di sini pun
kalau dia masih butuh, masih miskin, apalagi fakir, diberikan zakat. Karena walaupun dia ada yang menafkahi, tapi nafkahnya bukan berasal dari mana? Dari orang yang wajib menafkahi dia. Lihat sampai sini, ini bedanya. Maka tidak dikatakan miskin orang yang tidak punya uang, tapi dicukupi kebutuhannya oleh orang yang menafkahi yang wajib menafkahi dirinya. Paham? Yang wajib menafkahi dirinya. Sementara kalau dia dinafkahi oleh orang yang tidak wajib menafkahi dirinya dan dia masih miskin, maka boleh diberikan apa? Boleh diberikan zakat. Ya, wallahu alam bissawab. Ini 4 hal yang mengecualikan seorang dari hukum-hukum yang disebutkan di atas. Kemudian terakhir kata beliau, wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Wajib untuk isti'ab, yakni memberikan kepada semua mustahik yang ada. Misalnya di sebuah negeri dari 8 asnaf ini yang ada cuma 6 asnaf misalnya, kecuali jihad tidak ada, sama misalnya yang tidak ada apa ya, Ibnu Sabil misalnya, ya berarti ada 6 asnaf. Semua 6 asnaf ini ada di kabupaten itu semuanya, jelas? Atau tepatnya per kecamatan. Di kecamatan itu ada 6 asnaf semuanya. Maka berapa zakat yang dibutuhkan dari kecamatan? 6 asnaf ini harus dapat semuanya. Harus dapat semuanya. Lihat sampai sini. Paling minimal tiap asnaf 3 orang, paling minimal. Misalnya berarti berapa? Kalau 6 asnaf masing-masing 3 berarti berapa? 18. Nah. Kalau misalnya lebih daripada itu, maka semuanya didapatkan. Misalnya yang sinf yang pertama terdata fakir misalnya 20 orang, miskin misalnya 50 orang. Sisanya cuma 2, 3, atau 5. Ini semua berapa orang? Dibagi rata ke semuanya. Lihat sampai sini? Dibagi rata ke semuanya. Itu asalnya. Ya, mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah itu. Jadi tidak boleh ada satu sinf yang luput atau satu orang dalam sinf yang luput. Makanya pendataan penting. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Namun sebagian fuqaha Syafi'iyah memilih pendapat Imam Abu Hanifah, yang sejalan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa boleh memberikan zakat kepada satu sinf saja dan kepada satu orang, boleh. Terutama di zaman sekarang mungkin yang artinya begini, kalau apalagi di zaman sekarang yang banyak orang memberikan zakat langsung ke fakir miskin ya, kalau lewat ngumpul diambil semua ya mungkin bisa ya didata seperti itu. Tapi kalau setiap orang berikan zakatnya kan sudah tidak bisa dilacak yang kayak gitu-gituan gitu. Ya, apakah sama rata dengan yang di sana semua dapat atau tidak kan hal yang menyulitkan gitu. Ya. Makanya kalau pemerintah mewajibkan semua bayar lewat amil, wajib bayar amil. Tidak boleh ada yang bayar sendiri-sendiri, berdosa. Misalnya suatu saat pemerintah mengeluarkan keputusan, Kementerian Agama mengatakan semua harta zakat harus lewat amil resmi diserahkan. Tidak boleh ada yang menyerahkan ke orang miskin langsung, maka ini wajib ditaati. Ya, tidak boleh ada yang serahkan ke orang miskin langsung. Semua harus melalui dari Basnas. Nah, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, semua asnaf harus dapat dan semua orang di dalamnya harus dapat. Itu kalau memungkinkan itu tidak dilakukan yang lebih utama. Tapi sebagian fuqaha Syafi'iyah memilih pendapat yang lain, mengatakan boleh kepada satu sinf saja. Misalnya zakat ini untuk fakir miskin saja, fakir miskin saja semuanya. Yang lain walaupun ada 4 yang lain, 4 asnaf lain mereka nggak dapat misalnya. Boleh kalau seperti ini menurut pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah. Yang mu'tamad dalam mazhab semuanya harus dapat. Baik, wallahu alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ini selesai pembahasan kitab zakah. Baik. Soal?